Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pendaftaran mandiri data kesejahteraan sosial, data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, ini saya sampaikan karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait bagaimana cara agar bisa masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kali ini saya akan jelaskan tentang proses atau alur dari pendaftaran mandiri DTKS. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui bersama terkait dengan komplementaritas program Bansos, bahwa data terpadu itu diambil dari 40% penduduk di Indonesia, yaitu dari desil 1 sampai desil 4 yang berjumlah 97,3 juta jiwa. Nah, untuk subsidi listrik itu semua desil 1 sampai desil 4 itu mendapat subsidi listrik. Kemudian penerima bantuan iuran atau PBI Jaminan Kesehatan Nasional atau PBI JKN berjumlah 96,8 juta orang atau 38%. Kemudian bantuan sembako atau BPNT, bantuan pangan non tunai, itu adalah 20 juta keluarga atau 28%, dan program Keluarga Harapan atau PKH itu berjumlah 10 juta keluarga. Nah, itu 18%. Nah, itu adalah komplementaritas program Bansos. Jadi data itu diambil dari data terpadu yang memuat data dari desil 1 sampai desil 4, 40% dari jumlah penduduk di Indonesia. DTKS itu meliputi, yang pertama adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial atau PPKS. Nah, contohnya seperti fakir miskin dan juga anak terlantar. Kemudian penerima bantuan pemberdayaan sosial. Contohnya adalah program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non tunai. Kemudian potensi sumber kesehatan sosial PSKS atau tenaga kesehatan sosial kecamatan atau lembaga kesejahteraan sosial. Tahap pengelolaan DTKS itu meliputi pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan. Bagaimana cara mendaftar secara mandiri agar terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial sehingga layak mendapat bantuan sosial, program pemberdayaan seperti halnya KIP kuliah dan lainnya. Dasar pelaksanaan dari pendaftaran mandiri DTKS ini adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Kemudian Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang pedoman umum verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Kemudian Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi, untuk memastikan bahwa Anda itu terdaftar sebagai kepesertaan Bansos adalah Anda bisa mengecek kepesertaan Bansos itu di link cekbansos.6.kemensos.go.id atau untuk aplikasi Six Dataku yang tersedia di Google Play. Nah, untuk langkah-langkahnya ini saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya. Pada kolom ID Anda tinggal memasukkan nomor induk keluarga. Nah, jika namanya muncul berarti Anda terdaftar. Jika tidak berarti Anda belum terdaftar. Nah, jika belum terdaftar maka Anda bisa melakukan proses pendaftaran secara mandiri. Nah, ini prosesnya. Yang pertama,
Anda mendaftarkan diri ke kepala desa atau lurah dengan membawa KTP dan KK. Ingat, membawa KTP dan KK. Kemudian nanti kepala desa itu akan melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan. Setelah itu, hasil musyawarah desa atau kelurahan disampaikan kepala desa atau lurah ke bupati melalui camat. Nah, kemudian data itu nanti akan diverifikasi oleh dinas sosial, yaitu melakukan kunjungan rumah tangga. Nah, dinas sosial itu akan melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran rumah tangga. Jadi setelah hasilnya disampaikan ke bupati, kemudian nanti dinas sosial itu akan melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran rumah tangga. Yang perlu diperhatikan adalah berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, tidak semua usulan valid masuk ke dalam DTKS. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian, bupati atau wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke menteri melalui gubernur. Nah, jadi semuanya sudah selesai, sudah diverifikasi dan validasi. Kemudian bupati atau wali kota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi ke menteri melalui gubernur. Nah, kemudian menteri menetapkan data terpadu kesejahteraan sosial. Pemanfaatan data oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Jadi data yang telah ditetapkan tadi bisa dimanfaatkan oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah. Dari data itu akan dimasukkan ke dalam program bansos dan program pemberdayaan. Nah, itu adalah alur daripada pendaftaran mandiri DTKS. Ini penting agar kita bisa tahu bagaimana cara proses mendaftarkan diri secara mandiri. Nah, karena bisa jadi Anda tidak terdaftar, sudah menunggu. Nah, ini proses. Tinggal kita melakukan pendaftaran. Informasi ini sangat penting disampaikan kepada masyarakat yang memang selama ini tidak terdaftar. Nah, supaya bisa melakukan pendaftaran secara mandiri. Yang harus diperhatikan adalah setiap orang dilarang memasukkan data fakir miskin, baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh menteri.